reach a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang teks prosedur. Simak videonya sampai akhir ya. Kira-kira teks prosedur itu apa ya? Yuk kita belajar bersama-sama. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Teks ini bertujuan untuk membantu pembaca dalam memahami dan mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian terdapat struktur teks prosedur, diantaranya yaitu 1. Pendahuluan atau tujuan. Bagian ini berisi penjelasan tentang tujuan dari prosedur yang akan dilakukan. Tujuan ini bisa berupa hasil akhir yang diharapkan atau manfaat dari mengikuti langkah-langkah dalam teks prosedur. 2. Alat dan bahan. Berisi daftar alat dan bahan yang diperlukan untuk menjalankan prosedur. Bagian ini memudahkan pembaca dalam menyiapkan segala sesuatu sebelum mengikuti langkah-langkah. Bagian ini opsional, tergantung pada jenis prosedur. 3. Langkah-langkah merupakan inti dari teks prosedur yang berisi serangkaian langkah yang harus dilakukan secara berurutan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah harus ditulis secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami. 4. Penutup berisi kesimpulan, saran, atau hal-hal yang perlu diperhatikan setelah melakukan prosedur. Penutup juga bisa berupa hasil akhir yang akan diperoleh jika semua langkah dilakukan dengan benar. Adapun ciri-ciri dari teks prosedur yaitu 1. Berisi langkah-langkah yang sistematis dan urut. 2. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif. 3. Menggunakan kata kerja tindakan. Misalnya aduk, potong, tuang. 4. Menggunakan kata hubung kronologis. Misalnya kemudian, setelah itu, berikutnya. 5. Bisa disajikan dalam bentuk tulisan atau infografik. Selanjutnya terdapat kaidah kebahasaan dalam teks prosedur yaitu 1. Menggunakan kalimat imperatif. Teks prosedur banyak menggunakan kalimat perintah karena bertujuan untuk mengarahkan pembaca agar melakukan sesuatu dengan benar. Contoh, campurkan tepung dengan air hingga merata. Tekan tombol start untuk menghidupkan mesin. 2. Menggunakan kata kerja material. Kata kerja material menunjukkan tindakan fisik yang dilakukan. Contoh, potong, aduk, tekan, campur, tuangkan. 3. Menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi ini berfungsi untuk mengurutkan langkah-langkah agar sistematis. Contoh, kemudian, setelah itu, berikutnya, selanjutnya, pertama-tama. 4. Menggunakan keterangan waktu, tempat, dan cara. Kata keterangan membantu memberikan detail lebih jelas dalam langkah-langkah. Contoh keterangan cara yaitu dengan perlahan secara merata. Contoh keterangan waktu yaitu selama 10 menit hingga matang. Contoh keterangan tempat yaitu di dalam panci pada wadah bersih. 5. Menggunakan kata bilangan. Biasanya digunakan untuk menyusun langkah-langkah secara beruntun. Contoh, siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Campurkan semua bahan ke dalam mangkuk. 6. Menggunakan kata deklaratif. Kalimat ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan. Contohnya, air harus dalam kondisi mendidih sebelum memasukkan mie. Garam dapat ditambahkan sesuai selera. 7. Menggunakan istilah teknis jika diperlukan. Jika teks prosedur berkaitan dengan bidang tertentu, seperti memasak, teknologi, atau medis, istilah teknis sering digunakan. Contoh dalam resep masakan yaitu fermentasi, emulsifikasi. Contoh dalam panduan teknologi install update. Di sini terdapat contoh teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Judul, cara membuat teh manis. Prosedur ini bertujuan untuk membuat teh manis yang enak dan mudah. Teh manis dapat dinikmati sebagai minuman penyegar di waktu santai atau sebagai teman makan. Alat dan bahan: 1 kantong teh celup, 1 gelas air, 1 atau 2 sendok teh gula dalam kurung sesuai selera, 1
1 gelas atau cangkir, 1 sendok untuk mengaduk, panci untuk merebus air. Langkah-langkah 1. Panaskan air hingga mendidih. Gunakan panci untuk merebus air sampai mencapai titik didih dalam kurung 100 derajat C. 2. Masukkan kantong teh celup ke dalam gelas. Letakkan kantong teh di dalam gelas sebelum menuangkan air panas. 3. Tuang air panas ke dalam gelas yang berisi kantong teh celup. 4. Diamkan selama 3 hingga 5 menit agar ekstrak teh keluar secara maksimal dan menghasilkan warna serta rasa yang kuat. 5. Setelah itu angkat kantong teh celup setelah teh mencapai warna yang diinginkan. Keluarkan kantong teh dari gelas. 6. Kemudian tambahkan gula sesuai selera. 7. Aduk hingga gula larut sempurna. 8. Teh manis siap untuk dinikmati. Anda bisa menyajikannya dalam kondisi hangat atau menambahkan es batu untuk menikmatinya. Tips tambahan, untuk rasa yang segar tambahkan perasan jeruk nipis atau madu. Jika rasa ingin lebih pekat, gunakan 2 kantong teh celup atau diamkan lebih lama sebelum mengangkat kantong teh. Gunakan gula aren atau madu sebagai pengganti gula pasir untuk variasi rasa yang lebih alami. Demikianlah cara membuat teh manis yang sederhana. Selamat mencoba dan nikmati teh manis Anda. Itu saja pemaparan materi mengenai teks prosedur, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.